Fanny ngelewatin Kufra Launching Ball kan Iya putus. sama juga. Kabelnya putus. Iya Kabelnya maksud aku putus. gini, dia lagi kabel, Kufra masuk, terus dibuka if-nya Remote Oh Manipulation. iya. Itu maksudku. Oke. Tapi Well. mungkin anak Onyx Prodigy udah meluruskan kakinya ke bangku dan udah mulai relax. Let's go! Match point, akankah Onyx Prodigy memaksa ke game berikutnya atau bahkan kali ini akan menjadi game terakhir untuk Onyx Prodigy di Let's Hero go! Smart 4.0 Go to the Land of Town. Match point di tangan Arkisena dan apakah Onyx Prodigy mereka mampu untuk membalaskan di game yang kedua dan memaksakan lagi. Kita akan melihat apakah akan ada game 3 atau tidak. Alright. Akan ada posisi yang cukup berbahaya kita lihat di sini. Dan malah kalau bisa aku bilang Harpis ini akan mendapatkan keuntungan Momochan dari Fanny-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya Fanny-nya itu terkena Deadly Catch juga itu akan putus loh talinya. Iya makanya aku bilang dia berani juga untuk ngambil Fanny di last pick. Padahal sisinya tuh lumayan banyak. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Nev ya, karena kita bakalan kasih kalian kode yang bisa kalian dapatkan untuk bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nanti poin itu teman-teman bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah yang tadi udah keren banget, limited semua itu. Ada jaket Onyx, ada jaketnya EVOS MSC ya. Jadi kalian langsung aja download aplikasi Nev sekarang juga gratis di App Store dan juga di Play Store. Buat yang nanya Pak gimana cara redeem, gimana cara itunya, langsung aja kalian makanya buka aplikasi Nev-nya ya Momochan ya. Iya, tinggal tulis download dulu aplikasi Nev-nya guys, redeemnya di sono. Oke. Oke, kita akan lihat di mana ada sebuah zoning out yang terjadi dari seorang Lutfi di arah bottom lane. Melihat adanya Arpis dengan cukup cepat melakukan clear, ini membuat seorang Okta agak sedikit ketar-ketir. Dia belum level 4 loh. Dia belum level 4 dan sedangkan Turtle akan berada di 15 detik yang berikutnya, yang menandakan wave kedua udah harus dimakan sama Kufra. Iya. Wave setelah ini harus dimakan sama Kufra. Kalau wave kali ini setelah ini di menit 2:11 gak dimakan Kufra, Dia belum level 4. dia belum level 4, ini berbahaya banget. Dan Okta pun masih belum level 4. Masih coba untuk bertahan, dan Case dikeluarkan. Ada tuh di depan sana, satu bakat satu dikeluarkan, habis masih selamat, tebakan one last hit, first blood di tangan dari seorang Bowie. Di depan sana masih ada Cherry bersama dengan Veter yang ternyata belum siap untuk mendapatkan 1 point kill. Veter gak punya satu botol Reds, ditangkap begitu saja. Flicker pun tidak dikeluarkan dengan sabar dan santai, tidak terpancing dengan Real World Manipulation. Dibuka oleh seorang Cherry. Dan bahkan melihat Veter di depan sana membuat Cherry mau terus melakukan poking damage terhadap seorang Veter. Reset terhadap Turtle yang pertama membuat Turtle ini akan lebih mundur lagi, dan jangan sampai Turtle ini dimakan sama Fanny. Satu kali bermain dengan snowball dari seorang Fanny ini bisa membuat para pasukan dari Arkisena menjadi kelar. Ya, dan Berbahaya. kali ini Cherry bakal coba mundur terlebih dahulu. Repositioning, Ekta udah ngebuka satu buah manipulation dan bahkan masuk kali ini dengan satu buah Tyrant Revenge yang sudah keluar dari seorang Veter. Tumbang Cherry ini yang tadi kita bahas, combo antara Kufra dan juga Eve. Yes. Begitu menyeramkan dari Arkisena. Dan di bersama dengan Toy masih cukup adem ayem di area atas. Tarik ulur saja, sementara Lutfi dia mau potong kah? Oh dia mau, oke. Oh enggak, dia mau open map aja. Oke. Untuk karena sebentar lagi bakal ada mungkin ya turtle yang kedua yang harus ditunggu juga. Wah, Toy nggak boleh sih kebuka posisi kayak gitu. Toy itu nggak boleh kelihatan di map. Toy kelihatan di map itu langsung bakal Boy itu bisa mendapatkan dia dengan 1 poin kill aja. Karena aku melihat Boy ini dengan assassin high end dry-nya itu dia mau nge-pick off dia bermainnya. Heptasis langsung di awal harusnya. Heptasis, Malefic Roar, pokoknya dia in and out aja mainnya Momochan. Dia gak bakal main kayak agak cukup sustain, dan Devin Jasmine telah terjadi menuju ke arah seorang Dawn. Masih ada Brave Fighters mundur ke arah belakang. Coba dihindari, kali ini masih selamat terpakai Dawn. Masih selamat dari King yang terjadi di arah bottom lane. Dawn too strong. Dan nampaknya ini menjadi jawaban untuk para pasukan dari Onyx Prodigy kalau mereka udah gak boleh lagi all in terhadap seorang Dawn. Mungkin Toy bisa menjadi jawaban yang lebih empuk dibandingkan seorang Dawn. Itu gagal loh hitungannya. Gagal? Boy, padahal memang kelihatan udah tipis banget juga dari Dawnnya. Cuma dia masih punya flicker tadi tuh. Masih punya flicker, masih bisa tarik ulur. Boynya kabel terakhirnya juga gak kena tadi. Dan akhirnya dia tidak mampu untuk menumbangkan Dawn. Dan Arkisena
sejauh ini mereka masih memegang kendali permainan karena kelihatan Onyx Prodigy mereka agak sedikit kewalahan untuk berfokus ke arah XP lane-nya. Mungkin gold kali ini yang bisa dituju nantinya oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Dan Archisena gimana caranya? Ini Onyx mereka harus tahan dari segi mid lane-nya terlebih dahulu. Karena memang Cherry punya potensi sebenarnya untuk masih bisa nge-copy ke arah satu body manipulation ya. Harvest standby on position. Masih coba untuk menunggu momentum dan Retribution berhasil didapatkan kali ini dengan sama dengan Deadly Catch. Dari top lane, Castle dikeluarkan 3 versus 1. Tidak mungkin selamat untuk seorang di dan bahkan untuk seorang Toy. Dan bahkan yang menurut aku satu keuntungan dari Toy di arah top lane adalah cuma satu. Dia nggak gunain flicker. Udah itu doang. Karena dia gunain flicker sekalipun dia tadi tetap ter-take down di tangannya. Sebenarnya udah dapat informasi pas ketika turtle tadi dimulai sama pemain Archisena. Itu kan cuma ada satu tuh Lutfi doang tuh dari posisi XP untuk ngebuka vision kan di area sungai. Fiternya itu langsung rotasi ke atas karena dia tahu 3 pemain dari Onyx Prodigy ini lagi ngeharas Toy. Dan Toy juga mungkin tahu posisi dia udah nggak bakal bisa selamat meskipun dia pakai flicker. Oke, nah ini gantian mereka akan melakukan sedikit ganking. Informasi telah diberikan. Render apatinya dari seorang Toy kena. Lutfi ada di garis depan dan langsung dilahap oleh ikan sapu-sapu di arah top lane. Dia nggak butuh point kill tapi dia pastikan turretnya pecah. Iya, yang pasti dapat trade setidaknya atas tumbangnya Toy tadi ya di area atas sendiri. Dan Don masih berfokus di area bawah tapi Boy kembali datang. Bakal bertemu dengan seorang Don kali ini. Tapi 1 versus 3 tentunya Don tidak akan bisa survive terlalu lama karena memang dari seorang Cherry punya satu buat efek terrified yang membuat Don tentunya bisa ditumbangkan di area bawah. Defense adjustment-nya ternyata dengan sangat tepat membuat Brave Fighters ini tidak berhasil didapatkan. Bahkan dari seorang Boy harus mundur ke arah belakang. Lutfi almost ter-take down. Jangan sampai ter-take down karena Lutfi adalah satu sosok yang bisa menggantikan dari seorang Owen untuk rotasi. Masalahnya ini sekarang Archisena mereka udah mulai di pressure lagi. Dengan 3 pemain yang bergerak secara bersamaan dari Onyx Prodigy, memang tidak terlalu ada agresivitas dari Boy mengarah ke arah seorang Toy di sini, tapi setidaknya mereka selalu bisa dapetin trade-nya. Namun sekarang Toy yang sudah mulai diincar di depan mata dari seorang Boy kali ini. Dan Harvest mencoba untuk mempertahankan lini bawahnya. Deadly Catch dibuka begitu saja tapi dia akan berfokus terlebih dahulu. Tapi dia sih bisa ditahan. Real Manipulation dibuka juga oleh seorang Okta kali ini. Satu ball blazing duet dipaksa di pop up oleh seorang Di hanya untuk kabur dari kejaran pemain-pemain Archisena. Oh boy, datang tanpa dengan Purple Buff, bakal kena terus, bakal coba di-all-in. Surprise attack, happy birthday Bapak Ibu, Father Mother semuanya, terima kasih banyak yang menonton. Oh salah ya? Salah, kenapa kamu kayak closing ya? Kondangan ya? Bukan, tapi itu sayang banget ya Boy. Terlalu berisiko loh, dia nggak punya purple. Yes, benar banget dia nggak punya dan purple. Pak di depan mata dia ada Viter. Purple-nya terbuka, dia tidak tahu ada Viter di sana. Bahkan para pemain dari Onyx Prodigy mereka harus banget menjaga purple-nya. Satu turret di tengah pecah ini menjadi sebuah kewalahan untuk seorang Van itu sendiri. Don membawa satu buah orang. Di bakal coba dikejar. Don masih bertahan. One last hit. Don ter-take down. Tidak bisa diselamatkan. Tapi dia bisa tumbang. Di terperangkap. Tengah tetesan dari seorang Okta. Dan di one last hit. They still survive. The Bucket Boy is coming up. Dengan langsung 1 miliar. Oh tapi dia ternyata masih mencoba untuk menggocek. Namun ternyata outplay-nya sempat tertahan dari seorang Di. Karena Okta memang berfokus untuk menumbangkan Di terlebih dahulu. Namun Boy memberikan trade yang begitu cepat ke arah seorang Okta di sini. Don yang di all in berkali-kali. Yang bisa aku lihat adalah di sini dari Toy mungkin kekurangan sekali dari segi item ya. Dan bahkan mau nggak mau di clear minion dengan sangat cepat. Harvest dengan Deadly Catch yang dia miliki. Cuma satu kerugian dari Onyx Prodigy yang mereka tidak bisa tanggulangi momennya. Mid turretnya. Ini visionnya bebas banget untuk bisa ke arah purple buff dari seorang Fanny. Melihat hal itu terjadi, Owen akankah defense adjustment terjadi? Taranas dikeluarkan bersama dengan Don. Owen flicker dikeluarkan bersama dengan Don. Maka coba dipaksa, Brave Factors-nya tidak dikeluarkan. Dan sayang sekali, terlalu banyak source skill yang keluar di para pasukan dari Archisena. Iya, namun satu buah Renes Aparti peringatan dari seorang Toy ke arah seorang Di kali ini bawa ke arah late game. Onyx Prodigy lumayan menyeramkan loh. Mereka punya Di
Ini mana Cloud-nya? Di sini cukup free juga. Memang tertinggal dari segi level hanya satu saja tapi tangan seorang Toy. Tapi kalau kita ngelihat dari segi KDA, harusnya dari segi network nggak akan terlalu jauh-jauh banget dibandingkan dengan Toy yang udah tumbang 2 kali. Dan Harpist sudah mulai membuka map terlebih dahulu dari area sungainya. Dan Cherry bersama dengan Luffy akan melakukan clear cepat di area mid. Sementara Toy udah mulai melakukan rotasi bersamaan. Area midnya bakal coba di clear dengan begitu cepat, tapi Boy mulai datang kali ini. Mencoba untuk mendapatkan satu buah retribution kah? Harpist. Oh, tapi di area belakang Don bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Lutfi, tapi Boy kali ini dia flicker pun habis terjebak di ruang manipulation. Itu yang sudah dibicarakan, tapi ngebuka satu blazing duet. D-nya terancam dengan posisi yang benar-benar sulit banget untuk suruh bertahan, tapi Lutfi akan menjadi target kedua yang ditumbang. Tyrant Red! Double Tyrant Red from Fater! Kali ini berhasil mendapatkan 4 pemain Almost Wipeout. Triple kill didapatkan. Fater! Benar-benar luar biasa. Turret yang on point membuat dirinya berhasil mendapatkan 2. Tapi coba dihantam. Masih ada fighter dan bakal one last hit. Win of nature save the day. Tapi nampaknya tak bisa terlalu lama karena masih ada Octa dan Wipeout yang terpisah. Iya, ini posisi di belakang. Lutfi sendirian terlalu jauh. Conceal play udah dibuka, tapi masalahnya reward manipulation Octa nih bagus banget. Lihat, set dia ngebuka, tumbang Boy-nya, D-nya masuk. Dikawanan pemain-pemain dari RRQ yang lagi barengan. Tapi itu Viter bagus banget. Tyrant Rage-nya mulus banget dan membuat triple kill untuk seorang Toy di sini. Keuntungan berlimpah untuk RRQ Sena, aku bisa bilang, karena mereka berhasil untuk dapetin Lord-nya, mereka tumbangin juga di akhir-akhir. Alright, Lord bergerak di arah bottom lane. Fater kali ini tidak memiliki flicker, tapi Viter. Ya, Viter. Iya, biar keren dikit. Kalau Fater? Fater ini yang hijau. Pete. Oke. Tapi Viter kembali masuk lagi dengan satu buah Tyrant Revenge. Namun masih tarik ulur dari RRQ Sena kali ini, melepaskan Lord saja karena mereka tahu ini Lord pertama yang tidak bisa digiring dengan mudah, tapi solo kill. Solo pick off tanpa ada fireball buff. Fater is coming up menuju ke arah seorang Owen kah? Tapi nampaknya tidak, lebih fokus menuju ke arah satu buah turret yang sangat mahal. Di arah top lane pun turret juga sudah dipecahkan. Di arah bottom lane bahkan para pasukan dari Oni Prodigy tidak mengira mereka akan mendapatkan kerugian sebanyak ini. Boy, benar-benar struggle setelah mid lane turret yang pertama atau outer mid lane-nya pecah. Dan item misalkan mau Ocha. Kalau kita ngeliat dari item dari kedua gold lane berbanding cukup jauh setelah triple kill yang didapatkan oleh Toy ya. Dia sekarang udah punya Malefic Roar untuk penetration. Fury Hammer juga belum sempat dijadikan untuk mungkin nanti ke arah satu attack penetration lagi. Lalu ada Wind of Nature di sini memang respect dengan physical damage yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Dia punya kesempatan untuk ngebalikin keadaan. Dia punya WLN juga di tangan. Tapi apakah damage-nya cukup? Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword saja yang dimiliki oleh seorang D kali ini lagi berfokus untuk mendapatkan item ketiganya. Tapi yang kita tahu dari Cloud ini butuh pasif. Tapi Viter masuk dengan satu buah Tyrant Rage. Posisi di belakang dia cukup free. Tapi masalah Lutfi, dia tumbang dan bahkan tumbang kiri di tangan seorang Don. Dikejar dengan satu buah Braver Fighter, tapi di sisi lain dari seorang Boy bakal mundur terlebih dahulu. Owen narik dengan satu buah Divine Judgment ke arah Toy, tapi masih punya blessing duet di area depannya. Begitu tanky dari seorang Harpist, tapi Toy cukup free di area belakang. Memang tidak tumbang, tapi dua pemain dari Onyx Prodigy hilang, Owen dan juga Lutfi. Tapi kalau menurut aku, walaupun ini keuntungan di tangan RRQ Sena itu melakukan mistake. Apa mistake-nya? Dia all in terhadap Lutfi. Padahal posisinya D-nya kebuka loh itu. Dan tadi tidak di all in karena mungkin menurut mereka dia akan tumbang. Itu kalkulasi yang miss itu bisa membuat semuanya berantakan loh. Sebenarnya tipis ya tadi ya. Untung aja. Karena si Vetera kan juga udah pakai Tyrant Red. Iya. Dan mereka team fight di arah jungle itu adalah titik yang sempit untuk seorang D bisa masuk ke belakang. Dan Fanny bisa bebas untuk menggesek di sana. Tapi masalahnya Boy-nya tadi sempat mundur juga. Karena dia mungkin nggak punya energi yang pas, tapi Viter masuk. Bahkan combo yang baik dari seorang Octa. Reward manipulation Lutfi memang tumbang. Tapi kali ini dia akan coba dikejar ke sementara di sisi lain ada Divine Judgment. Efek dari fight ke arah seorang Don memang hilang begitu saja. Tapi satu buah Deadly Catch yang akan menahan pemain-pemain dari RRQ Sena. Mereka cukup
Menu bahkan 1-1 sejauh ini. Lagi dan lagi mereka melakukan all in terhadap seorang Lutfi. Menurut aku kembali lagi itu nggak worth it banget sih. Dan bahkan sampai 2 kali loh. Iya, Toy sampai gunain flickernya. Dia juga tadi muncul kan depan tuh. Iya, dan lihat Lutfi itu sebenarnya nggak terlalu impactful banget di match kali ini. Malah itu kayak hitungannya Lutfi ya Emang udah sengaja ngebuang badan berarti? aja ya, ngebuang badan. Oke, tapi kita bakal lihat untuk Lord yang kedua yang masih ditarik ulur. Peter maju ke area depan, belum bisa dapetin siapapun. Dia bakal bait ke area Divine Judgment kah? Informasi telah diberikan. Petes sekarang terbang Retribution. Berhasil didapatkan reward manipulation kali ini. Didapatkan Cherry. Mundur ke arah belakang. Petes stand by position. Ternyata Owen masuk ke dalam. Dan Judgment ke arah yang salah. Peter menjadi korban tapi ini tukernya tidak terlalu merugikan untuk Onyx Prodigy. Sama-sama dari segi roamer. Tapi keuntungan yang kembali dengan adanya Lord. Wah, Owen itu dia di beat itu sama Harpist. Iya. Karena posisi Harpistnya tuh udah mundur serentak. Cuma dia nggak menyangka Arkisena ternyata menunggu Di rumput. Dia nunggu semuanya itu di rumput. Dan Owen terpaksa tumbang di momen yang mungkin terpaksa digunakan juga itu flickernya. Karena dia flicker ngejar Harpist tadi tuh. Tapi yang kena di dalam kan? Tadi Iya. ada yang di dalam ini. Oh, boy. Checking boost. Oh, nggak ada. Berasa aman. Dan surprise attack! Happy birthday Bapak Ibu! Shutdown kembali terjadi. Kali ini lihat para Berasa, pasukan dari Onyx Prodigy mendapatkan keuntungan yang mahal sekali. Dia udah ngecek. Makanya gue udah bilang tadi dia ngecek. Oh, Dia ngecek berasa tapi nggak aman. kena. Berasa aman. Iya. Wah, sayang sekali dari Toy. Berhasil untuk diculik oleh Boy. Dengan 2 kali steel cable dan 1 cutter udah selesai. Sia-sia ini. Sia-sia Lordnya. Harusnya tadi dapat untung tapi kayaknya Lordnya akan jadi sia-sia dan bahkan masuk tewas! Wah, Bokobo double petir! Kembali terjadi tapi lihat ternyata following out damage tidak terlalu cukup membuat para pasukan Onyx Prodigy berhasil mundur ke arah belakang. Almost but it's never enough. Tapi oke, mencoba untuk maju kali ini dengan 1 buah beta mirror image, namun pemain dari Onyx Prodigy mereka tidak mau terlalu gegabah, tidak mau terlalu overcommit. Arkisena cukup respect dengan tidak adanya Toy, tidak memiliki damage yang cukup untuk memberikan setup counter ya, setup yang bagus banget sebenarnya tadi dari Viter. Dan reward manipulation dari seorang Okta ini udah siap tadi. Masalahnya damage-nya nggak ada dari Arkisena karena mereka butuh Toy untuk join team fight-nya. Dan Lord yang ketiga ini yang bakal dipertaruhkan oleh kedua belah tim. Sementara Arkisena mereka masih melihat peluang dari Onyx Prodigy untuk bisa balikin keadaan loh. Ini Boy bisa di mana-mana dan sekarang udah bisa jadi power spike-nya dari dia sekarang untuk di menit ke-17. Oke, kalau misalnya di arah top lane ada Lutfi, ini jangan sampai dia benar-benar di all in lagi. Emang sengaja dia tuh di all in begitu saja. Emang sengaja dia menjadi target, dia buka badan ya kan, target empuk, di all in, boynya bebas. Ah, udah memang itu. Kalau itu terjadi kembali lagi Momochan, mungkin Arkisena bisa dibalikan keadaannya karena ini posisinya udah menit 18 ya. Iya. Posisi menit 18 yang notabene-nya akan lama banget untuk bisa survive atau revive kembali ke lane of ground. Oke. Lord yang ketiga, Lord Evolve. Lord yang sudah mulai bisa dikontes oleh kedua belah tim. Sekarang Onyx Prodigy tinggal setup seperti apa yang akan dibawakan. Owen punya 1 buah flicker dan Divine Judgment. Oh, jangan bilang dia mau metode push di arah bottom lane. Mereka mau ini kah? Potong kah? Kalau mereka mau main backdoor, menurut aku ini Gak gak bisa worth sih, it sih. gak bisa sih. Gak worth it sih. Ini malah bisa tumbang loh si Toy-nya di tangan Boy lagi. Meskipun ada hitungannya ada Viter ya. Oke. Burst damage belum ada karena Fanny-nya masih di depan dan bahkan informasi telah diberikan. Kali ini kita lihat. Oh, lewat. Sayang sekali berhasil dikolongin. Besok Peter pakai sarung. Sampai Divine Judgment akan terjadi. Harus sangat di all in. Langsung begitu saja hilang di telan lane of dan menjadi keuntungan untuk Onyx Prodigy. Peter bebas banget menuju ke arah Lutfi. Tapi damage-nya flicker telah digunakan bersama dengan Toy. Langsung flicker tapi Divine Judgment-nya kali ini gak berhasil. Sedangkan seorang Toy bagus banget dia flicker untuk menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Kehilangan 2 player di Wind of Nature. Masih di tangan seorang D dan 1 point kill kembali membuat 2 berbanding 3. Tidak adil. Wah,
memang dari seorang Harpis tumbang. Dan posisi dari Araki mereka sempat untuk dapetin trade ke arah seorang Cherry dan juga Lutfi. Tapi masalahnya jadi kerugian ketika posisi dari seorang Vitar ini terlalu depan dan gak di follow up sama seorang Toy. Toy sepertinya agak ragu-ragu, tapi Owen berada di garda depan kali ini. Satu body manipulation mencoba untuk menembakkan Owen, tapi apakah Lotnya? Tidak ada Renalapati karena tidak ada ya, unavailable. Berhasil dicolong Lordnya Harpis. Ini perbandingan Harpis kalau dia pakai Bunny atau dia pakai Martis atau dia pakai Fredrin. Dia tuh tidak setebal itu si Bunny ini. Tapi Bunny itu sustain. Maksudnya sustain apa? Dia nggak tebal tapi dia masih bisa hidup lagi, masih bisa refill lagi darahnya. Masih punya CC, masih punya speed moving yang cepat. Nah menurut aku kalau mau ngebuka dari Harpis sendiri seperti tadi, itu nggak boleh sih kalau dia nggak dijaga sama sekali. Dia benar-benar harus dijaga. Dan kalau perlu yang jaga itu ya Kufra, tapi real world manipulation dibuka. Oh, Cherry almost take down. Tidak mau dipaksakan para pasukan dari Onyx Prodigy. Mereka berhasil membuat Cherry mundur ke arah belakang. Purple buff dari Harpis akan coba diamankan oleh seorang boy atau tidak. Dan di arah mid lane-nya ada Veter standby position. Flicker kali ini tidak memiliki apapun Veter yang membuat dirinya mengurungkan niat. Toy agak ragu ya kalau dilihat ya. Semenjak teamfight terakhir tadi di area atas tuh. Padahal posisinya dia bisa juga untuk setidaknya ngepok lah ke arah seorang D. Jadi tumbangnya Vitar ini juga nggak terlalu sia-sia. Ini sih lebih ke arah Harpisnya nggak boleh dilepas sih sama Toy. Jadi mereka tuh harusnya Barang Don, ya? harusnya Don yang keluar. Kenapa Don dari tadi yang nggak keluar? Aku bingung dari tadi kenapa jadi Don yang malah takut dimakan terus. Yang notabene-nya memang XP laner tugasnya seperti itu. Iya. Dan sedangkan dari Onyx Prodigy ini udah bagus banget. Mereka udah tinggal kasih Lutfi lagi, buat umpan boynya jangan sampai kemakan. Selama bouncing ballnya nggak kena seorang boy aman. Boynya free deh tadi. Boynya bisa dapat 7 point kill dalam kondisi yang under. Itu udah cuan banget. D-nya juga dia tahu banget dia ngambil siapa. Dan itemnya silakan Momochan. Oke. Networknya memang sekarang udah mulai berbanding ya dari kedua belah tim. Toy udah bikin ke arah Rose Gold Meteor dan juga ada Huskclaw. Sementara dari Onyx Prodigy memang udah punya Coruscant Sight dan juga Malefic Roar. Untuk attack penetration udah cukup sebenarnya dari D. Tapi Toy ini punya Huskclaw. Jadi dia masih punya efek life regen. Sementara dibandingkan sama beberapa immortal yang dimiliki, 4 immortal di tangan Onyx Prodigy. Dan dari Araki mereka cuma punya 3 immortality. Dari seorang Octa belum ada immortality, tapi dia respect dengan adanya dengan satu buah brute force. Jadi ya memang sebenarnya brute force ini yang dimana respect terhadap physical damage yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Cuma masalahnya ini boy sakit banget loh. Dia 3 item penet, Hunter Strike, Heptasis dan juga Malefic Roar. Sengaja udah itemnya pakai item itu apa? Iya. Emblemnya pakai Hendrai. Nah, ini adalah momentum titik siapapun yang memenangkan team fight ini akan menjadi kemenangan untuk mereka. Harus Don yang buka sih ini. Dan Toy nggak bisa sendirian. No ini mesti nempel setidaknya sama Vitar atau nggak sama Harpis. Nah, Lutfi kan buka terus. Karena beda defensifnya antara Ben dan juga siapa namanya? Lapu-lapu. Fredrin. Oh. Kalau mau ya lapu-lapunya aja yang ngebuka, jangan Harpisnya lagi. Harpisnya di all in lagi, kelar. Tapi Vitar kayaknya bakal coba untuk mencari target yang lain. Conceal play udah mulai dibuka. Masalahnya mereka nggak tahu posisi dari seorang Owen. Betul. Di situ ini penting banget. Kalau sampai Toy keculik ini bakal bahaya. Onyx mereka bisa dapetin game kedua kali ini. Owen terdeteksi oleh seorang Veter. Kayaknya Veter melihat ada Cherry, kenapa dia berani balik lagi kali ya? Harusnya ada seseorang di depan sana. Iya, dia udah punya feeling ya. Tapi Lord masih ditarik ulur oleh kedua pelatih dan Boy bakal fokus untuk split push. Ini bisa backdoor juga dari Onyx Prodigy. Tapi apakah Onyx Prodigy mereka cukup berani untuk mengambil keputusan tersebut? Sementara Lord masih ditarik ulur oleh Harpis dan juga Lutfi. Ini menurut aku pribadi ya, Lutfi ini udah cuma untuk apa? Bait aja. Bet aja. Biar semua resource killnya ke dia. Nah, ditambah lagi Harpis di tengah situ, udah nggak bisa kemana-mana. Harpis kalau di all in, di conceal flicker, nah kan, tas.
Informasi sudah pasti didapatkan. Langsung dan Winston Truncheon bakal coba didapatkan, tapi kali ini lihat tidak ada Deadly Cast, hilang begitu saja, tidak ada Flicker, dan bahkan langsung ada Retribution di sound point. Sudah menjadi prediksi. Wah. Udah terlihat Harpis di tengah sana dan bahkan balik ke arah belakang. Camp 3 Israel kali ini harusnya. Iya, dan posisi dari Toy harus mundur karena Udah all in tengah. ini kejadian sama seperti tadi. Udah diprediksi sama aku sebelum itu. Udah Harpis makin ke tengah, Conceal Flicker cetas kelar. Iya, dan pastinya masuk lagi udah pakai pasti. Blazing Duet. Udah pasti. Wow, dan apakah RRQ Sena mereka masih bisa menahan Nggak game bisa, kedua harusnya. kali ini dengan katapult yang sudah mulai masuk bersama dengan Super Minion yang sudah berjalan juga di area atas. 35 detik lagi waktu yang tersiksa, tapi Joy kali ini dari Toy maksudnya akan mundur terlebih dahulu. Sementara Lord ini bakalan sulit ditahan untuk pemain-pemain dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan clear begitu cepat, tapi Toy hilang begitu saja. Enggak, ternyata malah Onyx Prodigy yang berfokus terhadap base-nya. Dan